Oke, hari ini kita bahas soal suku bunga bank ya. Kalau di Indonesia itu dari BI sekarang itu sekitar suku bunga 6%. Namun kalau kita lihat kita ambil kredit, entah mau kredit kendaraan bermotor, kredit mobil, kredit rumah, atau kredit eh, usaha ya, itu kurang lebih kita bicara di bank swasta atau bank pemerintahan, misalnya BBCA, BBRI, Mandiri, dan lain lain. For Big Bank ini kisarannya sekitar di 12%. Itu di luar biaya admin, biaya provisi, dan lain-lain. Jadi di Indonesia ini bank pinjam ke BI di 6%. Dia jual lagi ke customer di 12% plus biaya admin, provisi, dan lain-lain, which is bisa sampai 13%. Itu bank, misalnya bank yang untuk bisnis usaha ya, Mandiri, BCA. Kalau BRI lebih tinggi lagi, BRI bisa sampai 13, 14 karena mikro ya, mikro, jadi keuntungannya lebih gede karena di desa-desa. Nah, orang-orang yang di desa-desa itu akses ke finance itu sedikit sekali, kecil, dan literasi, edukasi keuangan finance itu kecil. Jadi menurut mereka gak ada pilihan dan juga nggak tahu. Akhirnya ya dengan suku bunga kredit yang tinggi pun diambil. Bayangin ini di Amerika ya. Amerika di Fed sekarang suku bunga, jadi bank, misalnya bank apa Amerika ya, itu atau JP Morgan itu pinjam ke Fed ya, Central Banknya Amerika, itu sekarang suku bunga di 5,5%. Nah, mereka itu jualnya ke customer tuh 6,78. Nah, sekitar segitu, berarti ada spread 2%. Jadi mereka ambil spread itu satu setengah, antara 1,5 sampai 2%. Kecil sekali. Itu kalau dari 5,5 berarti sekitar cuma seperempatnya aja, 25%. Profit marginnya bank di Amerika itu 25%. Di Indonesia 100 sampai 150%. Bisa dibayangin, misalnya bapak ibu mau usaha nih, modal kerja 1M atau 10M, kamu kasih ke misalnya bank Mandiri, pinjaman di bank Mandiri atau bank BCA 10M, dikasih bunga anggaplah 12%, berarti dia cuannya tuh ada sekitar 6%. 10M kali 6% itu ya 600 juta per tahunnya, per annum. Belum lagi kalau ada penalti, ada admin, ada provisi, dan lain-lain. Jadi kenapa bank di Indonesia ini untungnya luar biasa, di angka 100% profit marginnya. Sedangkan di luar itu profit marginnya itu sekitar 20-25% aja. Sangat kecil dan sangat kompetitif dan sangat well regulated. Nggak bisa kamu bilang Fed kasih saya nih 5,5%, saya jual 10%, itu nggak bisa. Kamu langsung kena penalti sama Fed, Central Bank ya. Ada regulasi. Dan di sana literally financial itu sudah sangat open, sangat transparan, sehingga nggak bisa ada bilang Bank of America, JP Morgan bisa di 10%, Bank of America di 6,7. Itu nggak bisa. Paling beda-beda tipis, mungkin di 6,5, 6,7. Jadi spread marginnya itu udah kelihatan. Sedangkan di Indonesia ini selisihnya beda banyak. Makanya kenapa banyak investor asing di pasar saham, pasar modal itu beli bank Indonesia dari Jepang ya. Jepang beli bank Danamon karena di Jepang itu minus, malah suku bunga itu minus. Kamu taruh uang di bank minus, dikasih minus 1%, 2%. Saking advance, saking majunya, taruh uang di bank itu kena minus. Di Indonesia taruh uang di bank masih dapat bunga. Mereka beli bank Danamon, OCBC dibeli sama NISP, OCBC, NISP dibeli oleh OCBC Singapura. Banyak bank-bank lokal ini dibeli sama perusahaan luar, bank luar. Karena apa? Profit marginnya itu masih di angka 100%. Kita lihat, kita bisnis biasa, jual beli barang, ini saya beli beras ya, saya jual lagi ya, dijual lagi. Itu untungnya paling 5%, 10%. Ya, untung yang paling bagus ya mungkin kosmetik ya. Jual beli kosmetik lagi hit ini di TikTok. Untungnya ya paling 20-30%. Itu udah tinggi loh. Udah tinggi.
Bank ini untungnya 100%. Beli 6% dari BI, jualnya 12% plus admin, provisi, dan penalti dan lain-lain. So, kenapa sekarang di Indonesia orang paling kaya itu adalah BCA? Karena bisnis itu profit marginnya itu 100%. Kalau dilihat, kita lihat buka ya laporannya keuangannya BBCA itu, profit margin seingat saya sekitar di 60-70% setelah kena potong biaya operasional dan lain-lain. Jadi dari gross margin misalnya 100%, itu kena potong biaya karyawan lah, investasi gedung lah, beli mobil untuk operasional karyawan lah, segala macam. Net profitnya masih 60%. Bisnisnya apa? Jualan uang. Masuk uang, keluar uang. Cuma itu aja, nggak ada itemnya, cuma satu, uang, rupiah aja. Rupiah dan mungkin kayak US dollar, masuk keluar, in out gitu aja. Dan untungnya 60%. Masyarakat awam jualnya misalnya gini, toko kelontongan, itemnya ada berapa? 500, mau dari sampo, rinso, baygon, deterjen dan macam-macam, super pel, sunlight, terus beras, gula, snack, taro, ciki, astor, segala macam. Item ada 500 sampai 1000. Macam itemnya udah banyak, ada yang bad stock, expired, apa segala, dimakan tikus lah, segala macam. Sudah gitu untungnya paling 10%, 20%. Itemnya sudah segitu banyak, kepalanya pusing, ada bad stock, ada orang beli nggak diutang, nggak dibayar, sudah gitu apa, untungnya tipis lagi, cuma 10 ya 20% kayak gitu. Itu toko ya. Kalau distributor mungkin untungnya nggak banyak sebanyak itu, di bawah 10%, malah mungkin ya 5-8% aja ya, tergantung item ya. Bayangin, lu kerja di bank, punya bank, bisa untung 100% gross margin. Setelah net potong-potong masih 60-70% lu dapat. Siapa yang mau kerja bank? Oke, sekian, terima kasih.